untuk kita. Siapa yang bisa jelaskan apa saja manfaatnya? Misalnya matahari untuk apa, air untuk apa, listrik untuk apa? Siapa yang berani? Untuk hari ini siapa temannya yang tidak hadir? Kemana itu teman-teman yang tidak hadir? Tanpa keterangan ya. Nanti kasih tahu ya, kita masih tetap belajar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam. Tadi kita sudah membahas sumber daya alam itu apa saja. Apa? Sumber daya alam? Daerah pegunungan ada apa saja? Ada sayuran, apa lagi? Ada air di gunung. Terus apa? Pepohonan untuk kita membuat rumah kan dari daerah pegunungan. Terus selain pegunungan sumber daya alam apa lagi? Yang di Carita itu apa? Di Carita pantai, laut ya. Di laut atau di pantai ada apa saja? Ada ikan. Selanjutnya setelah tadi pembahasan tentang sumber energi, sumber daya alam dan sumber energi alternatif ya, kita buat kelompok diskusi. Ayo mejanya dibentuk buat diskusi, 2 kursi boleh. Jadi nanti 3 kelompok. Ayo buat. Sekarang ayo angkat kursinya, dirapihkan, digabung. Buat yang depan sama yang belakang aja. Nanti orangnya yang pindah. Olis pindah ke sini, yang ini duduk. Kursi kamu tarik ya. Ya. Iya di situ duduk. Kursinya gabung. Nenek kamu keluarin bangkunya. Mejanya yang digabung. Ayo. Siapa bilang Ini aja sama anak malas? sama ini. Ayo gabung Siapa? kursinya, mejanya. Aku juga Ayo digabung mejanya. itu sih bisa-bisanya. Kamu Musada Semua gosip belaka gabung. Ayo. itu sih hanya katanya, tapi gak ada buktinya. Siapa bilang aku anak cengeng? Apalagi aku yang cerewet. Itu Ini adalah kelompok diskusi untuk materi sumber energi alternatif di Indonesia. Bagian kedua ya. Mereka ini kelompok-kelompok kecil karena memang beberapa temannya ada yang tidak masuk, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Kelompok 1 dipimpin oleh Iqbal, kelompok 2 dipimpin oleh Olis, kelompok 3 dipimpin oleh Fahmi. Ya, inilah prosesi diskusi dari anak kelas 4 tentang kekayaan sumber energi alternatif. Nah, di sini Iqbal sedang memimpin teman-temannya untuk berdiskusi. Ayo, Fahmi juga sedang mendiskusikan materi dengan teman-temannya untuk menghasilkan kesepakatan dalam pembelajaran sumber energi alternatif. Oke, ini adalah kelompok yang akan membahas sumber daya alam tentang apa ya tadi? Biogas. Nah, di sini kelompok ini membahas tentang sumber daya alam tentang bahan galian. Oke ya. Dan Iqbal sedang membahas tentang sumber daya alam tumbuhan serta hewan. Waktunya sudah selesai untuk membahas diskusinya. Sekarang laporkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ayo silakan. Dari kelompoknya Oli, siapa yang mau maju jadi pembicara? Ene ya? Ya. Siapa? Pujiah ya? Ayo Puji. Maju. Silahkan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Iya, di bawah bukunya, nggak apa-apa.
kelompok Iqbal laporannya. Ayo silahkan dari kelompok Fahmi dilaporkan oleh Badru. Dalam bahan galian seperti emas, batu, bara, dan gas, nikel atau pasir. Pasir untuk membangun rumah dan gas buat memasak sehari-hari. Terus apa lagi? Emas untuk apa? Emas, Emas untuk apa? emas untuk perhiasan, batu bara untuk Bahan bakar. bahan bakar, Lalu apa lagi? Nikel sama untuk keperluan bahan bakar. untuk keperluan Bahan bakar. bahan bakar. Nah, setelah selesai kita berdiskusi, keluarkan kertasnya 1 lembar. Kita akan adakan ulangan. Kita akan adakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, di mana kalian akan menjawab soal-soal yang akan kalian terima nanti ya. Lembar LKPD-nya udah Ibu siapkan. Nah, disiapkan bukunya dan juga pulpennya. Lembar LKPD-nya sudah diterima ya. Kerjakan oleh kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai nanti kita akan yang sudah selesai LKPD-nya boleh dikumpulkan ke depan. Silahkan ya, terima kasih. Ayo, LKPD-nya boleh dikumpulkan. Ya, terima kasih banyak. Oke. Alhamdulillah ya. Tetap kondusif, duduk di tempatnya masing-masing. Bagaimana setelah kita melakukan pembelajaran? Apa yang dapat kamu pelajari hari ini? Apa? Tadi belajar tentang apa saja? Tentang sumber daya alam. Terus? Apalagi? Bahan galian, Ya, tentang bahan galian. sumber daya alam, biogas, Biogas. Apalagi? sumber daya alam, Tumbuhan dan hewan. hewan. Tadi kan sudah ada LKPD-nya ya. Menurut masing-masing nih ya, sebelum Ibu periksa lembar kerja kalian, manfaat daripada tumbuhan apa saja? Tumbuhan buat apa tuh? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Buat makanan. Terus apa lagi? Tumbuhan untuk apa lagi? Buat obat, Obat-obatan dari tumbuhan. Ayo, kelompok ini. Tumbuhan untuk apa lagi tadi? Ayo. Masa cuman untuk obat-obatan dan makanan saja? Tumbuhan tuh banyak manfaatnya ya. Meja ini dari dari tumbuhan kan? Bisa untuk membuat meja, membangun rumah. Terus lemari itu kan dihasilkan dari kayu tumbuhan. Kalau tidak ada kayu, bisa nggak kita bangun rumah? Bisa, tapi menggunakan bambu. Rumahnya dari bambu, rumah bilik kan? Nah, kalau misalnya tidak ada hewan, bisa nggak kita makan daging? Bisa nggak makan daging kalau tidak ada hewan? Tidak, kita hanya makannya dari tumbuhan aja, dari sayur-sayuran. Nah, makanya antara tumbuhan dan hewan harus ada yang memelihara, dan yang memelihara itu manusia. Nah, di rumahnya ada hewan peliharaan apa saja? Ayam, kucing, bebek, angsa, kambing. Terus apa lagi? Sapi, burung. Nah, itu adalah hewan
yang bisa kita pelihara di rumah ya. Lagi lah. Tadi sudah kita sebutkan di antara sumber daya alam dan sumber energi alternatif, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya energi listrik. Manfaat daripada listrik untuk apa saja? Untuk cahaya, penerangan ya dari listrik. Terus apa lagi? Memasak pakai listrik. Apalagi? Oh ya, untuk menonton acara televisi dari listrik. Untuk apa lagi? Untuk apa? Ayo, untuk apa lagi? Selain daripada itu semua, kita membutuhkan listrik untuk iya, kita mandi menggunakan listrik karena di rumahnya menggunakan sanyo ya. Kita kalau mati lampu bisa lihat gak? Enggak, kalau malam-malam tidak ada lampu kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, makanya banyak sekali manfaat daripada listrik. Sekarang kita bahas manfaat dari matahari. Untuk apa saja tuh matahari? Menjemur pakaian. Terus apalagi? Menyegarkan badan. Karena kalau tidak ada matahari badan kita lemes ya. Terus apalagi? Matahari buat apa? Matahari pagi buat tumbuhan. ya, membantu tumbuhan melakukan fotosintesis ya, atau membuat makanan pada tumbuhan. Karena kalau tidak ada sinar matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Terus, apalagi matahari yang kemarin kita bahas untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi matahari itu sinarnya bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan asupan daripada energi matahari menjadi energi listrik melalui panel-panel listrik yang disiapkan untuk menghasilkan energi listrik ya. Nah, selain daripada matahari, air juga kan bisa. Sekarang kita akan bahas tentang sumber energi air. Manfaatnya selain untuk keperluan sehari-hari, untuk apa lagi? Mencuci pakaian, menyiram, terus minum, mandi, apalagi? Air untuk berwudu, itu penting ya. Sebagai umat Islam kita membutuhkan air untuk mensucikan diri. Apalagi? Bersih-bersih. Rumah kita kalau tidak ada air bisa nggak dipel? Tidak. Nah, makanya kita membutuhkan air. Nah, selain daripada itu, air bisa kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana air bisa menghasilkan listrik? Gimana? Arus air bisa menggerakkan kincir untuk menghasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan dari turbin ini disalurkan ke rumah kita masing-masing. Oke ya, diskusinya sudah selesai. Nanti kita akan bahas tentang sumber daya alam dan sumber daya energi alternatif di pembelajaran selanjutnya.